Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan soal reading passage 2. Untuk hari ini kita akan melihat ya, ada soal yang berkaitan dengan gesture. Jadi topik judulnya adalah gesture, atau kita sering sebut sebagai bahasa tubuh gitu ya, non-verbal language. Nah, di sini soalnya agak berbeda ya. Kalau biasanya adalah mungkin true, false, not given. Nah, di sini yang pertama soal nomor 14 ya, ini ada perbedaan karena kita disuruh memasangkan heading, atau kalau di sini bukan ini ditulisnya information ya. Jadi mana heading ini, list of headings ini ada heading sampai nomor 10 ini ya, dipasangkan dengan paragraf A, B, C, D sampai G ya. Tapi yang D ini untuk latihan sendiri, untuk contoh. Maka dari itu, nah kita akan coba nih mengenali soal-soal semacam ini karena ini termasuk soal yang baru. Jadi kita akan lihat. Nah, biasanya kalau kita ingin mengerjakan ini, tipsnya adalah kita mencoba terlebih dahulu mengenali gagasan utamanya, gagasan utama masing-masing paragraf ya. Karena ini memang tidak lepas dari gagasan utama. Cuman kita harus ingat bahwasanya ketika memasangkan heading dengan paragraf itu bukanlah kata-katanya yang mirip ya, tetapi ide pokoknya, idenya yang mirip biasanya diparaphrase. Nah, sini ada contoh nih nomor 1. Nomor 1 ini adalah the subconscious nature of gestures. Nah, ini kan sebuah heading kan. Ini kita lihat contohnya adalah di paragraf yang D. Paragraf D ini jawabannya yang yang 1 ini ya, the subconscious nature of gesture. Kita lihat paragraf D apakah betul itu adalah berkaitan dengan subconscious nature of gesture. Nah, di sini kita awali dari sebuah pertanyaan. So, is gesture born with us or is it developed as we grow up? Pertanyaannya, apakah gesture ini sudah melekat ya sejak kita lahir, atau gesture ini berkembang seiring dengan perkembangan kita atau pertumbuhan kita atau perkembangan kita. Nah, sini research found that gesture is more likely spontaneous reaction when we face certain situation. Di sini penelitian menemukan bahwa gesture ini lebih ke reaksi spontanitas. Nah, kalau reaksi spontanitas tentu ini bukanlah sesuatu yang bawaan lahir ya, tetapi ini adalah grow up ya, develop as we grow up. Karena tentu akan mengiringi setiap kita bertumbuh, maka kita akan mengenali berbagai macam jenis gesture untuk menyampaikan sinyal informasi tertentu. Oke ya, jadi recent research found that gesture is more like spontaneous reaction when we face certain situation. Nah, di sini kita bisa mengambil gagasan utamanya ya, bahwasanya gesture ini lebih ke spontaneous reaction. Maka dari itu nomor 1 ini pilihannya subconscious. Subconscious ini kan sesuatu yang tidak sadar, ya kan? Sesuatu yang tidak sadar atau spontanitas, sesuatu yang tidak kita sadari terlebih dahulu. Nah, di sini kata-katanya adalah spontaneous reaction. Hanya saja di pilihan jawaban yang headingnya itu menggunakan subconscious. Ya, artinya meaningnya sama, cuman kata-katanya berbeda. Itu sebagai contohnya ya, yang nomor D. Nah, kita akan coba lihat paragraf yang pertama ya. Tadi kan soal ini kan ada paragraf pertama ya, ini ya. Paragraf A ya, paragraf A. Kita akan coba lihat ide pokok di paragraf A, baca, kemudian setelah kita baca kita pahami ide pokoknya, kemudian kita lihat pilihannya, pilihan headingnya.
Jadi mungkin caranya begitu ya, biar tidak bolak-balik ya. Kita fokus dulu di paragraf yang A ini. Gesture is any action that sends a visual signal to an looker ya. Gesture ini adalah action that send a visual signal to an onlooker. To become a gesture, an act has to be seen by someone else and has to communicate some pieces of information to them. Nah ini, untuk bisa dikatakan gesture, maka an act has to be seen by someone else and has to communicate some pieces of information. Jadi untuk bisa dianggap sebagai gesture harus menyampaikan sinyal informasi ya, sinyal informasi. Kemudian it can do this either because gesture delivery set out the sender signal or it can do it on incidentally. Jadi apa nih kira-kira gagasan utamanya? Gagasan utama dari paragraf ini. Kalau yang kalimat ini, the hand wave ini kan sebagai contoh ya, ilustrasinya. Kemudian others would be able to understand instantly when it's shown to them, ini juga masih berkaitan dengan gagasan utamanya, menjadi kalimat penjelas atau supporting detail dari ide pokoknya. Berarti ide pokoknya ada di depan. Jadi gesture is any action that send a visual signal to onlooker. To become gesture, an act has to be seen by someone else and has to communicate some pieces of information to them. Nah, kira-kira mana nih yang bisa kita pasangkan antara paragraf A ini dengan heading yang ada? Apakah yang dua, the example of regional differences? Tidak ya, ini tidak sama sekali tidak membahas ini. Kemudian yang tiga, the key factor of gestures. Nah, mungkin ini ya menjadi faktor utama yang menjadikan gesture ini dianggap sebagai gesture. Kan tadi ada ya, jadi disampaikan bahwa untuk bisa menjadi gesture maka an act has to be seen by someone else. Berarti kan ini faktor ya, faktor yang bisa menjadikan gesture ya, diantaranya ini harus mengirimkan sesuatu ya, untuk dikomunikasikan berupa informasi, katakanlah begitu. Kemudian it can do this either because the gesture set out send a signal or it can do it only incidentally. Therefore, to make that first, it should be clear and unambiguous. Ya, ini faktor yang berikutnya ya, harus clear dan tidak boleh ambigu. Maka ini bisa kita sebut menjadi faktor ya. Coba dulu kita jawab nomor paragraf A ini yang 3. Kemudian bagaimana dengan paragraf yang B, paragraf B-nya? Kita lihat paragraf B, ide pokoknya apa nih? Most people tend to limit their use of the term gesture to the primary form, the hand wave type. But this misses an important point. Yeah, what matters with gesture is not what signal we think we are sending out, but what signal are being received. The observer of act will make no distinction between our intentional primary gesture and our unintentional or incidental ones. Yeah. This is why it is preferable to use certain gesture in wider meaning. This can be compared to a ring of telephone. The speed, tone, and intensity of telephone remain the same for any phone call. Nah, ini berarti intinya ada hal-hal ya, ada objek-objek yang bisa kita komparasikan ya dengan gesture, misalkan ring of telephone. The speed, tone, and intensity of telephone remain the same for any call, even length of time before being told that the number you are dialing is not answering unless the caller hangs up is the same. Ya, jadi nanti kita coba lihat mana yang kira-kira cocok dengan informasi atau ide pokok
dari sini. Kita tidak, kadang ya, paragraf itu tidak bisa kita kenali hanya dari satu baris saja. Tetapi bisa juga kita harus memahami secara keseluruhan. Kalau kita tidak bisa menangkap ide pokoknya dari kalimat pertama saja. Ya, ini yang disebut dengan paragraf yang sebaran ya, paragraf sebaran yang informasi yang ada itu semua penting dan kemudian kita diminta untuk menyimpulkan. Nah, kita lihat sini paragraf yang B ini pilihannya mana? The factor tadi sudah ya. Sending out important, how well known gestural meaning, performance in a specific setting, comparison to an everyday use object. Ini ya, yang 8 ya. Tadi kan ada penggunaan telepon ya, ring bell itu yang menjadi komparasi dengan menjadi komparasi dari gestur itu sendiri. Maka yang lebih cocok kayaknya yang B ini. Kemudian paragraf yang C. Paragraf C ini, some gesture people are universal. In a point ya, the shoulder shrug is a case in point. The shrug is done by bringing the shoulders up, drawing the head, and turning palms upward. Nah, kira-kira mana nih? Paragraf C. Performance in specific setting, how well known. Mana nih kira-kira performance in specific setting? Kayaknya performance ya ini ya. In specific setting. Different culture will do the same when offended. That is to say, commonly accepted gadgets shared by them. Ini berarti lebih tepatnya ini ya yang specific setting. Kita coba ini. Nah, kemudian yang paragraf E ini, the attention of research was also drawn culture theme. Discover that if a person has a good set of teeth, he or she would be able prone to have a bigger smile, and he or she good thing happen. Nah, ini mungkin berkaitan dengan karena ada individual ya, individual deviation. Kenapa kok bisa ini individual deviation culture? Kan tadi ada kata bahwa kalau orang yang giginya bagus, mungkin dia akan smile ya, bigger smile. Tapi kalau yang mungkin giginya tidak kurang bagus, mungkin akan malu gitu ya. Nah, ini kan cultural deviation ya, deviation cultural norms. Ada semacam penyimpangan ya, tetapi itu karena dipengaruhi oleh individu. Person ini di sana di paraphrase menjadi individu. Kemudian paragraf yang F, during the described interesting phenomenon should receive attention, a pursuit gesture, Malta, Tunisia, Italy, France. Ini ada beberapa perbedaan gesture di beberapa negara ya. Berarti mana nih kira-kira? Regional ya. Example of regional differences. Perbedaan masing-masing regional. Paragraf G. Mana nih paragraf G? Ini ya. What will happen if gesture different countries? Others. Ini pertanyaan situation complicated fact some gesture totally different thing different countries. Ini. Kemudian the only solution. Nah, solutionnya adalah berarti ini how will conflict be handled? Harus bagaimana konflik bisa di-handle ya. Caranya bagaimana? According to passage, which aspect ringing telephone is compared with gesture? Ini tadi yang B ya, jawabannya yang B. Kenapa? Di sini dijelaskan bahwasanya ada suara, ada speed itu kan unchanging ya. Mana nih ada speed, tone, intensity, remain the same.